kasih Pak Adi dan Bu Ida, mohon izin waktunya untuk menyampaikan refleksi proses pembelajaran maupun hasil belajar yang sudah saya laksanakan di tahun sebelumnya. Jadi untuk saya mata pelajaran dari dua Bapak ada biologi dan prakarya kewirausahaan Ibu. Jadi pada intinya untuk refleksi tahun kemarin itu salah satunya adalah pembelajaran tersebut tidak berpihak pada murid. Berbagai macam contohnya adalah sesuai dengan asesmen diagnostik yang tahun sebelumnya tidak saya laksanakan dengan baik. Untuk tahun ini saya akan coba melaksanakan yang lebih sesuai dengan asesmen diagnostiknya. Karena saya lihat dari kebutuhan murid-murid setiap siswa itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda pula. Maka kebutuhan untuk memfasilitasi mereka terhadap pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka dan kebutuhan mereka itu menjadi penting. Nah itu dampaknya apa? Kemarin itu adalah beberapa hasil belajar dari siswa-siswa yang memiliki kebutuhan berbeda itu timpang Bapak, gitu. Itu yang jadi refleksi di tahun kemarin. Maka usaha juga bagus untuk tahun ini bisa dimaksimalkan asesmen diagnostiknya dalam bentuk perencanaan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Sebagai contohnya, Bapak Bagus menyampaikan kepada saya dari pembelajaran yang menyenangkan, ada yang terintegrasi antara pembelajaran yang serius dengan model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi terintegratif begitu. Terus yang kedua pembelajaran diferensiasi namanya. Nah, pembelajaran diferensiasi ini kami berbagai macam pemaknaan Bapak di hidup. Jadi ada yang bisa saya ambil dari gaya belajar, yang bisa sesuai dari kontennya, dari produknya, gitu. Tetapi paling banyak yang kami laksanakan karena di biologi dan prakarya itu di produknya. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Gambarannya sudah bisa kita tangkap. Kita lanjutkan dulu dan nanti kita bicarakan dari refleksi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang untuk kita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan refleksi pembelajaran. Di sini saya mengajar kimia. Untuk yang pertama itu untuk di kurikulum Merdeka. Memang dari kita itu di MGMP juga pada bingung untuk masalah pokok bahasan. Materi itu menumpuk di kelas 11 dan 12. Jadi banyak materi itu yang tidak tersampaikan. Jadi tidak penuh tersampaikan untuk di kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk kelas 10 memang materinya tuh hanya sedikit. Jadi banyak waktu luang di kelas 10, sedangkan untuk yang kelas 11 dan 12 itu bahkan overload. Itu masalah yang dihadapi di MGMP juga seperti itu. Terus kemudian yang kedua, memang seperti yang disampaikan Pak Latif, memang untuk memenuhi gaya belajar siswa, kita memang agak kesusahan Bapak. Jadi kita mau menentukan anak ini seperti ini, kita mau melakukan diferensiasi pun juga fasilitasnya masih kita bingung untuk memfasilitasi. Bahkan saya mensiasati, saya menghidupkan lab di sini, saya berusaha inovasi praktek-praktek seperti itu, tapi anaknya juga gimana ya, masih belum antusias di sini. Bahkan saya pun praktek itu saya harus ngoyak-ngoyak anaknya di atas, itu saya suruh turun, balik lagi ke atas, saya suruh turun lagi, itu bolak-balik seperti itu. Saya pikir kalau misalkan praktek, anak-anak pada antusias, ternyata juga masih seperti itu juga. Ya 1, 2, 3, misalkan anak hanya 1, 2, 3 seperti itu. Nggih ngoten mawon. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira dua dari pendapat rekan kita ini paling tidak sudah memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan di tahun sebelumnya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibikin atau dibuat pada tahun berikutnya ini. Bapak Ibu sudah memahami bahwa perencanaan yang dibuat di tahun sebelumnya tadi ada yang menyampaikan
itu belum sepenuhnya berpihak pada murid. Karena apa? Karena murid kita ini tingkat kebinekaannya itu beragam dan belum bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sehingga tadi disampaikan untuk yang akan datang berarti perlu untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang di dalamnya memuat pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tingkat dan kebutuhan belajar murid. Tadi disampaikan oleh Pak Latif bahwa diferensiasi untuk memenuhi belajar murid itu bisa dari kontennya atau materi atau isi yang disampaikan, bisa dari prosesnya, dan dari produk yang dihasilkan oleh siswa ya, karena siswa itu mempunyai gaya belajar masing-masing, sehingga produk yang nanti diminta untuk dinilaikan itu akan beraneka ragam. Nah, ini catatan ini penting bagi Bapak Ibu setelah melakukan refleksi untuk perencanaan pembelajaran di masa yang akan datang atau di tahun pelajaran berikutnya. Kemudian dari Bu Ita, ini tadi guru sudah berusaha menyusun perencanaan pembelajaran yang luar biasa agar anak itu atau murid bisa hadir sepenuhnya, bisa melakukan proses pembelajaran yang maksimal, tetapi tadi disampaikan ada terkendala sarana atau mungkin satu di antaranya adalah kemauan belajarnya tidak maksimal sehingga harus naik turun untuk menyuruh anak segera ke laboratorium dan sebagainya. Berarti di situ kita harus memasukkan salah satu profil pelajar Pancasila dan pendidikan karakter harus dimasukkan di situ. Budaya positifnya harus dimasukkan. Ya, jadi catatan pada Bapak Ibu dalam menyusun modul atau perencanaan pembelajaran di tahun yang akan datang, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, dipandu oleh Wakakurikulum sekaligus tadi disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Ibu. Berarti catatan yang harus Bapak Ibu untuk dimasukkan di dalam modul besok itu Bapak Ibu memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan memasukkan juga budaya positif, ya, budaya positif yang harus ditanamkan sehingga anak itu mempunyai kesadaran sendiri hadir penuh di dalam proses pembelajaran. Ya, budaya positif yang akan ditanamkan itu apa? Profil pelajar Pancasila yang akan ditanamkan itu karakter yang mana? Itu harus dimasukkan. Begitu. Ada yang ditanyakan. Jadi kami dari sekolah supaya kebutuhan belajar anak itu bisa terpenuhi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, maka pembelajaran yang akan datang Bapak Ibu guru perlu memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, memasukkan juga elemen dari profil pelajar Pancasila dan budaya positif yang di dalamnya juga ada pembelajaran KSE, ya, kompetensi sosial emosional yang nanti harus diwujudkan, harus disepakati bersama dalam bentuk kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu perlu membentuk kesepakatan kelas sejak awal yang memungkinkan tadi yang disampaikan Bu Ita, anak bisa hadir secara maksimal, hadir sepenuhnya dengan kesadaran sendiri tanpa harus dioyak-oyak seperti itu. Ya. Dan untuk mengetahui bahwa anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, entah itu kinestetik atau itu audio
ya visual ya dan sebagainya itu perlu melakukan tes diagnostis. Kalau tidak menggunakan tes diagnostis, Bapak Ibu juga bisa bertanya pada guru yang mengajar mata pelajaran sebelumnya. Ya misalnya yang mengajar kelas 11 berarti bisa tanya di guru yang mampu di kelas 10 atau catatan di BK. Ya, begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Jadi untuk perencanaan pembelajaran itu nanti Bapak Ibu membuat modul yang di dalamnya memuat yang saya sampaikan tersebut. Silakan, ada yang ditanyakan? Pak Des Triawan? Oh ya, Pak Latif? Sedikit bertanya Pak Adi, ini terkait dengan implementasi dari pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi ini yang saya lakukan sendiri, mungkin Bapak Ibu mungkin berbeda dengan saya. Jadi yang saya terapkan di dalam pembelajaran diferensiasi itu memakan waktu yang ekstra Bapak, dari mulai perencanaan bahkan sampai dengan implementasinya. Sedangkan kami ini Bapak Ibu guru tidak hanya menjadi tupoksi mengajar saja begitu. Jadi perencanaan belajar itu menjadi kurang maksimal karena sebagai bentuk contohnya di diferensiasi, maka setiap diferensiasi itu harus ada asesmen pembelajarannya di dalamnya. Dan itu rubrik dan lengkap dengan lengkap dokumen untuk asesmennya gitu. Nah, sedangkan pada saat proses pembelajaran kami dibatasi waktu 2 kali 45 menit atau 3 kali 40 menit demikian. Itu kadang manajemen waktu kami itu tidak baik. Itu mohon tips dari Pak Adi itu bisa manajemen waktu yang baik. Yang kedua bisa membuat perencanaan itu apakah harus detail, apakah cukup hanya untuk mewakili saja atau demikian. Begitu. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Langger. Ya, untuk perencanaan pembelajaran sebaiknya ditulis detail seperti apa yang akan kita lakukan. Ya, apa yang akan kita lakukan di kelas itu ya ditulis, karena yang terbaik itu apa yang ditulis kita jalankan, yang kita jalankan kita tulis, kan gitu. Ya, sehingga siapapun nanti misalnya pada tahap monitoring, pada tahap observasi proses pembelajaran itu akan lebih mudah dikontrol dengan apa yang ditulis dan apa yang dijalankan. Begitu Pak Latif ya. Ya, kemudian untuk tes diagnostis itu kan tidak setiap ganti tema atau ganti pokok bahasan harus dilakukan, kan tidak. Cukup di awal saja kita sudah punya data, sehingga data itu tidak terus dimasukkan setiap kita membuat modul berikutnya, data itu dilampirkan, kan tidak harus seperti itu. Ya, gitu. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian masalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu Bapak Ibu harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis, karena yang tertulis itu kan di situ juga ada dalam langkah-langkah pembelajaran itu berapa menit di pendahuluan, berapa menit di kegiatan inti, berapa menit nanti di penutup dan refleksi, dan menyimpulkan itu ada berapa menitnya, menit-menitnya sudah diatur. Nah, itu yang disepakati, dan jangan sampai kita pendahuluan di situ hanya pendahuluannya itu hanya 15 menit, kita molor sampai setengah jam, atau bahkan banyak gurunya saja yang masih di dalam tahap pendahuluan itu. Jangan, kita harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, memang ice breaking itu penting, tapi jangan sampai di situ ada ice breaking supaya anak-anak itu hadir sepenuhnya, semangat, akhirnya dari awal sampai akhir adanya ice breaking saja, pembelajaran intinya nggak masuk, itu sampai. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, sudah cukup jelas untuk perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah untuk menyusun perencanaan pembelajaran dalam hal ini adalah nanti Bapak Ibu diminta untuk menyusun modul, nanti akan diberikan contohnya oleh Wakil Kurikulum yang sudah membuat contoh duluan. Nanti tinggal Bapak Ibu formatnya menyesuaikan dengan itu, ya.
Jadi supaya Bapak Ibu nanti akan lebih mudah untuk menyusunnya. Cukup Bapak Ibu untuk perencanaan pembelajaran? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau cukup, tinggal Bapak Ibu praktek untuk menyusun modul. Nanti kami sama kurikulum akan melihat bagaimana modul yang Bapak Ibu susun yang sudah memuat hal-hal yang sudah saya sampaikan. Baik itu pembelajaran berdiferensiasi, memuat elemen profil pelajar Pancasila, memuat budaya positif yang di dalamnya juga masuk ada KSE, ya, kompetensi sosial emosional. Cukup ya? Ya, nanti silakan nanti dilakukan. Ya, saya kira untuk kegiatan perencanaan pembelajaran dalam kita membuat rencana pembelajaran untuk tahun pelajaran yang datang ini sudah cukup. Kita sekarang memasuki diskusi yang kedua, yaitu kaitannya dengan masalah sumber data ini sebagai bahan untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi kita menganalisis dari hasil data kita sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Bapak Ibu, ini kita mengamati rapor pendidikan. Bapak Ibu semuanya bisa mengakses dengan mudah rapor pendidikan, ya. Linknya sudah disampaikan oleh operator Dapodik. Tidak hanya kepala sekolah yang bisa melihat, ya, tetapi semua Bapak Ibu itu bisa melihat. Nah, untuk data ini, analisis data dari rapor mutu yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Satu diantaranya yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu itu belum maksimal, itu adalah kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran itu berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu itu menyampaikan proses pembelajaran di kelas itu supaya maksimal. Dan saya mohon tanggapannya dari Bapak Ibu, mengapa kualitas pembelajaran kita ini belum maksimal. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pendapatnya sehingga data itu nanti bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk memperbaiki proses pendidikan pembelajaran kita. Pak Des, saya mohon untuk memberikan pendapatnya terkait dengan hasil dari rapor pendidikan pada kualitas pembelajaran. Ya, silakan Pak Des. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menyampaikan untuk yang di rapor pendidikan tentang kualitas pembelajaran. Di sini dari saya melihat rapor pendidikan itu memang di SMA Nusa Todo hasilnya masih sedikit belum memuaskan, seperti itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu guru sudah mengajar dengan baik, cuma untuk kualitas pembelajarannya belum dikemas dengan baik sehingga peserta didik itu merasa senang ataupun dia merasa bahagia dalam mengikuti pembelajarannya, seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu dan saya khususnya itu bisa mempelajari ide-ide kreatif mungkin yang dari PMM itu sudah ada. Jadi ide-ide praktik pembelajaran yang mungkin bisa diterapkan di sekolah kita, seperti itu. Jadi kita bisa belajar dan menerapkannya melalui dituangkan di dalam penyusunan modul pembelajaran. Nah, mungkin juga bisa kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi misalkan saya berpikiran itu kayak kemarin
hasil dari elemen itu kan outing kelas. Nah seperti itu siswa itu merasa senang. Jadi saya mikir berapa kalau 2 JP untuk outing kelas itu merasa belum cukup, berarti lebih dari 2 JP. Maka itu saya berpikir untuk ini kolaborasi dengan kelas sejawat mungkin di jam sebelumnya atau jam sesudahnya itu kalau misal itu sinkron dengan materinya itu bisa untuk kolaborasi mengajak anak-anak itu untuk outing dan membuat laporannya sesuai dengan materi yang dikolaborasikan. Mungkin dari matematika sama bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kan bahasa Indonesia tentang laporan, kalau saya nanti tentang apa seperti itu. Jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan senang seperti itu. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Des. Nanti kita tanggapi saya tunggu kaitannya dengan data yang kita peroleh dari lapor pendidikan. Mungkin Bu Yuliana bisa memberikan masukan terkait dengan data terkait dengan lapor pendidikan kita yang belum maksimal, khususnya dalam kualitas pelajaran, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Adi, Bu Ida, Pak Agus. Kalau menurut saya kualitas pembelajaran itu tidak hanya di metode pembelajaran dan pelaksanaan, tetapi juga termasuk psikologi dari peserta didik yang kita ajar pada waktu pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin kemarin kita memang sudah mengajar dengan baik, tapi mungkin ada sebagian siswa yang merasa tidak begitu diperdulikan, atau mungkin anak-anak ini sudah mengalami perkembangan menjadi lebih baik, tapi apresiasi dari guru terhadap perkembangan yang kecil-kecil itu mungkin kurang, sehingga anak-anak ini merasa tidak ada penghargaan bagi mereka. Jadi contoh kecil, misalnya ada anak yang tadinya diam gitu pas pembelajaran, lalu di pembelajaran berikutnya sudah mau mengajukan pendapat, sudah mau berdiskusi, sudah berani maju. Nah, hal-hal kecil itu mungkin terlewat dari pengamatan kita, termasuk saya sendiri. Biasanya mungkin salah satu hal yang menyebabkan rapor pendidikan kita sedang nilainya pada kualitas pembelajaran adalah faktor psikologi anak-anak. Jadi kedepannya kalau dari saya Pak Adi, masukannya adalah mari semuanya kita sebagai guru lebih peduli terhadap setiap perkembangan dari siswa yang kita ajar. Tidak hanya anak-anak yang pintar atau aktif terus, tapi untuk anak-anak yang notabene ada di sedang, ada di rendah, ini lebih diperhatikan lagi setiap perkembangan yang mereka dapat, yang mereka capai, dan kita beri penghargaan yang sebaiknya, gitu, sebaik-baiknya. Maka Mbak Tati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuliana. Nanti kita bahas bersama-sama. Satu lagi Bu Novi yang dekat ya, mohon diberikan umpan balik kaitannya dengan kualitas pembelajaran kita yang masih rendah sebagai data untuk kita mengambil keputusan bersama. Iya, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Mohon izin Bu Ida. Kalau menurut saya ya Bapak, ini refleksi untuk diri saya sendiri dan mungkin teman-teman harus yang merasa saja nih. Kalau saya sendiri untuk kualitas pendidikan itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru, sebagai pendidik. Apakah kita sudah menyiapkan pembelajaran dengan baik? Apakah kita sudah menyiapkan diri kita dengan baik? Motivasi kita dalam mengajar, niat kita dalam mengajar, sehingga nanti di dalam kelas itu akan timbul chemistry antara guru dengan murid. Ketika sudah ada chemistry antara guru dengan murid, pasti di situ akan terbentuk suatu hubungan yang menyenangkan, dan di situ akan memotivasi anak untuk mengikuti pembelajaran. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan kalau menurut saya adalah membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dulu, sehingga di situ nanti anak murid akan merasa nyaman, ditambah dengan perencanaan pembelajaran yang sudah kita buat dengan baik sebelumnya dan kita terapkan di situ. Mungkin dari saya sendiri ya Bapak, ketika kita merasa lelah mungkin ya, kita mengajarnya mungkin asal saja. Jadi
Di situ kita lupa bahwa ketika tidak lupa deh, mungkin gini, kalau saya sendiri ya Bapak, ini pengalaman saya pribadi sendiri, ketika kita merasa tidak nyaman di kelas, murid juga akan merasakannya. Jadi ketika kita mengajar kelasnya itu semangat, memberikan materinya juga semangat, murid juga akan semangat juga. Kalau itu pengamatan yang saya lakukan selama ini. Jadi saya berusaha di situ, saya juga belajar. Mungkin Bapak Ibu guru juga perlu menyiapkan cara-cara untuk menyemangati murid lagi dalam pembelajaran. Jadi mungkin kalau saya sendiri, saya di situ kemarin yang sebelumnya tidak Jamboard misalnya nih, sebelumnya saya belum pernah menerapkan Jamboard, tapi ternyata ketika saya mau belajar tentang Jamboard, anak-anak juga tertarik, dan di situ pembelajaran juga akan hidup di situ Bapak. Jadi dari kita memotivasi diri kita dulu, sehingga anak-anak juga akan termotivasi ketika gurunya bersemangat. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, luar biasa ya teman-teman semuanya ya, beri aplaus kita ya untuk semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah ada masukan dari beberapa teman terkait dengan data kita di rapor pendidikan pada kualitas pembelajaran yang masih belum maksimal, ya, yang masih banyak perlu ditingkatkan. Ada beberapa usulan dan semacam harapan dari Bapak Ibu. Satu diantaranya tadi misalnya dari Pak Des dulu, yaitu Bapak Ibu itu perlu merancang pembelajaran yang menyenangkan. Ini kunci, merancang pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak diharapkan bisa terlibat secara maksimal atau secara aktif di dalam pembelajaran. Karena ketika perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran itu tidak menyenangkan, maka bisa dipastikan anak-anak kurang tertarik. Jadi itu kunci dari tadi yang disampaikan oleh Pak Des, itu kita guru harus bisa membuat perencanaan pembelajaran yang kira-kira menyenangkan siswa. Dan ketika nanti pada tahap pelaksanaan, harus kita itu kreativitas guru untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, itu. Kemudian kunci yang kedua yang disampaikan oleh Bu Yuliana, itu aspek psikologis siswa itu menentukan. Ya, karena itu ketika proses pembelajaran yang berlangsung, jangan sampai lengah. Bapak Ibu harus memberikan umpan balik kepada anak didik kita, pada murid. Ya. Umpan balik itu tidak hanya pada mereka yang anak-anak yang dalam kategori high class, kelas atas saja yang diberikan umpan balik. Anda pandai, tapi kalau yang menengah ke bawah tidak pernah diberikan umpan balik. Tidak semuanya diberikan umpan balik. Misalnya yang bawah tadinya mengerjakan tugas itu selalu terlambat, ketika tidak terlambat kita berikan umpan balik. Luar biasa, sekarang kamu pekerjaannya bisa tepat waktu, dan ini juga merupakan umpan balik. Ya, kemudian ada biasanya banyak yang salah, tapi sekarang yang salah sedikit, lah itu diberikan umpan balik. Jadi umpan balik kepada anak-anak itu penting. Umpan balik itu tidak harus berupa hadiah, berupa materi, tapi ujian itu merupakan umpan balik yang berharga. Ya. Kemudian dari Bu Novi itu tadi menyampaikan untuk data rapor pendidikan yang masih belum maksimal kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Beliau menyampaikan pada kita tadi, guru itu harus belajar keras kaitannya dengan bagaimana belajar teknologi yang bisa membuat anak-anak itu menjadi senang, menjadi tertarik, ya, yang menyenangkan pada anak didik. Tadi sudah disampaikan belajar dengan kuisis, dengan Jamboard, ya, yang kira-kira anak-anak itu bisa terlibat langsung di dalamnya. Ya, jadi ini tantangan kita pada teman-teman guru yang perlu peningkatan teknologi, sekaligus juga kita dituntut untuk menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang pas sesuai dengan materi yang
disampaikan. Karena itu mohon dari kurikulum nanti kira-kira apa Bapak Bagus nanti bisa menjawab kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan. Nah, untuk itu pelatihan yang dibutuhkan agar data dari kualitas pembelajaran yang kurang maksimal itu bisa maksimal untuk peningkatan kualitas guru dengan pelatihan bentuknya apa, IT atau apa dan sebagainya. Nanti saya minta untuk Wakil Kurikulum menyampaikan pada kita kira-kira pelatihannya yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang itu seperti apa. Monggo Pak Bagus. Terima kasih Pak Surati. Baik, ada beberapa pelatihan Bapak Ibu alternatif ketika dengan minggu kemarin sudah saya praktekkan sama Bumar ketika itu ya Bumar ya. Saya itu kemarin habis pelatihan pedagogi di BPSDM lewat daring ya. Di situ pengisinya adalah Dr. Mampuono. Ketika ini sebenarnya untuk teknis kita. Jadi kita ini di dunia sekarang banyak berkutat dengan AI, Artificial Intelligence, di mana kemudian-kemudiannya diberikan AI sangat membantu kita. Tapi awas, ya Bapak Ibu, awasnya apa? AI itu jangan kita terlena dengan AI. Sebenarnya AI itu adalah robot yang kita perintah untuk membuatkan sesuatu. Jadi kemarin Bumar itu saya latih Bumar dengan bukunya sampai mana? Belum Pak. Nah ini saya tantang Pak kemarin Pak. Saya gunakan teknologi yang namanya voice gitu ya, voice typer, di mana Bumar akan membuat buku sawah jadi Pak. Nanti dibantu AI. Jadi saya dorong untuk kenang-kenangan pensiunnya 1 tahun lagi semoga jadi Pak. Jadi saya gunakan kemarin Bumar itu Google Doc yang berbasis dengan Google Voice. Nah, ditunjukkan dulu Bumar. Nah, ini hasilnya. Beberapa nanti itu Bumar bisa diedit menggunakan Artificial Intelligence menjadi satu buku. Nah, walaupun ini memang masih pro kontra di kalangan masyarakat bagaimana penggunaannya, akan tapi Artificial Intelligence ini memudahkan kita. Nah, saya kira itu baru hal literasi. Yang kedua, jaringan pernah nggak buat komik gitu? Pembelajaran buat komik, pembelajaran. Saya itu kan kebetulan guru sejarah. Saya ditantang kemarin oleh Dr. Mampuono, Pak Bagus, jangan punya cita-cita membuat komik sejarah. Siap Pak, insya Allah saya buat. Saya susah, saya tidak bisa gambar Pak, saya jujur. Kalau gambar itu mesti naik mancung ya kemanculgan, naik pesek, besok Pak. Nonton, dan ini bersembunyi Pak. Tenang, ada AI. Sekarang kita bisa perintah AI yang namanya Bing AI Image. Kita mau bagaimana karakternya, misal buatkan Jenderal Sudirman sedang menembak musuh Belanda, dia akan membuatkan. Nah, ini kita konsep, kita jadikan komik, kita konsep sedemikian rupa dengan pembelajaran, kita berikan kepada anak. Kira-kira anak senang atau betul? Luar biasa Pak, luar biasa Pak, senang Pak, hebat Pak. Ini masih menjadi impian saya dan insya Allah akan kami lakukan bertahap. Kami butuh doanya. Nah ini Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan seperti yang jenengan butuhkan. Sebenarnya BPSDM Provinsi Jawa Tengah itu sudah menyediakan, tinggal kita mau atau tidak. Kemarin juga saya diberitahu Bumul Pak Bagus mohon izin, saya izin mengikuti pelatihan BPTIK. Terus di Bumul berapa hari Bumul? 5 hari gratis Bumul, gratis Bapak Ibu. BPTIK itu sangat luar biasa. Namun saya sebenarnya pengen ikut tapi kok ya karena tugas dan lain sebagainya ya ini. Nah itu pelatihan-pelatihan ya, pilihan-pilihan pelatihan tersebut dengan bisa ikuti dan gratis. Ini itu tidak usah menunggu dari kurikulum. Karena kita itu waktunya sangat padat sekali. Kalau kita mau memang nanti kita insya Allah datangkan ya. Karena kemarin saya juga
ketika Bapak Dr. Mampuono ini salah satu dia itu mentor atau apa ya, luar biasa. Beliau itu temannya kakaknya Bu Rita, kakak tingkatnya Bu Rita, Dr. Mampuono Bu Rita, namanya saya lupa. Oke, adik kelasnya Bunda pasti sangat mengenal Dr. Mampuono Bu Rita, luar biasa. Dr. Mampuono Pak, dosen UNES atau dosen ini? Pastiko, ini tuh berdiri isi kayaknya selalu berdiri iki, entrepreneur juga. Jadi beliau keluar dari zona nyamannya. Beliau niku S1-nya kimia, tapi S2-nya bahasa Inggris, S3-nya S3-nya bahasa Inggris. Jadi keluar dari zona nyaman. Mari, nah ini perilaku seperti ini, mari kita contoh, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita coba kan kalau kimia atau sejarah atau coba kita dibekali banyak Chromebook dengan sampul ini jadi Chromebook ya, manfaatkan. Belajar ID manfaatkan, 100 GB polkan 100 GB ya. Ajak anak ke lab ya, Bapak Ibu, ajak anak ke lab. Kemarin saya tuh ajak anak senang buat website, nanti presentasimu tidak pakai Canva lagi, tidak pakai PowerPoint lagi, pakai website, Google Site. Luar biasa, mereka bisa kalau kita mau untuk terjun ke sana. Nah ini perlu improvisasi, tidak perlu ya seperti kami. Nanti kami juga coba Pak Haji untuk melakukan mendatangkan beliau ataupun nanti juga ada pakar-pakar yang lain. Jangan ya main Pak ya. Jadi ada ya Pak ya, mohon ini dispesifikan ini kira-kira pelatihan yang dibutuhkan teman-teman yang datang ini apa saja? Pelatihannya adalah Bapak Ibu mencoba untuk mengintegrasikan ini AI dalam pembelajaran Bapak Ibu. Insya Allah akan terbantukan banyak AI, bar bisa, Copilot bisa, terus ChatGPT bisa, Bing Copilot itu ya, Gemini itu bar, bar AI, Magic Pen dan lain sebagainya. Ini Pak Adi, terima kasih. Jadi Bapak Ibu nanti sekolah bisa mengusahakan insya Allah nanti melakukan atau mengadakan pelatihan untuk Bapak Ibu, pelatihan yang terkait dengan penguasaan IT itu tadi ya. Terus yang kedua pelatihan yang berkaitan dengan cara atau metode pembelajaran yang efektif itu perlu ya itu. Kemudian juga ada lagi pelatihan yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Juliana itu bagaimana kita memahami kondisi psikologis anak, berarti terkait dengan ya psikolog dan sebagainya kan gitu ya. Ya itu nanti pelatihan itu Bapak dulu ya. Jadi untuk yang datang kita perlu pelatihan untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita ya, sehingga nilai dari rapor pendidikan kita meningkat. Terima kasih. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan data yang sudah kita analisis, kemudian kita rencanakan untuk melakukan suatu kegiatan dan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai dengan tujuan yang kita dicapai apabila itu dimonitor ya. Tanpa ada monitoring itu apa yang kita kerjakan itu tidak akan bisa mengukur sejauh mana keberhasilannya itu sudah terwujud. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan kriteria secara spesifik dan realistis ini, monitoringnya itu seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat, dan data yang diperoleh dari monitoringnya itu bentuknya seperti apa, sehingga rencana yang kita lakukan itu bisa
dilakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini Bu Mulyati, kami persilakan untuk memberikan masukan terkait dengan monitoring dari rencana kerja, rencana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, serta pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan, supaya dilakukan monitoring yang jelas, baik itu kriterianya, kemudian orang-orang yang terlibat, dan cara melakukan monitoring itu seperti apa. Ya, kami mohon bantuannya untuk bisa memberikan pendapatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kadi, Pak Bagus dan Bu Ida untuk memberikan ide dari saya terkait tentang monitoring yang seperti apa terhadap hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan atau program-program yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah Pak, apa yang mau dimonitoring. Kita fokus pada satu, misalkan yaitu fokus di bagian pelaksanaan pembelajaran. Dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru termasuk saya di dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah direncanakan, dengan melihat refleksi diri dari masing-masing Bapak Ibu guru. Harapannya semua Bapak Ibu guru mempunyai data refleksi diri dari setiap pembelajaran yang sudah dilakukan. Contoh non sewu, saya mencoba membuat refleksi diri setiap akhir pembelajaran, di mana saya meminta anak, pertama dia minta refleksi diri, refleksi dari siswa ketika dalam kelas, apa yang sudah dipelajari, kemudian bagaimana selanjutnya setelah kamu dapat pelajaran, bagaimana perasaan Anda. Nah itu saya minta untuk memberikan refleksi. Setelah saya keluar dari kelas, saya pun membuat refleksi diri dari catatan yang sudah saya dapatkan dari siswa. Itu salah satu bentuk indikator pertanyaan dari pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah hasil dari apa yang sudah dilaksanakan. Hasilnya itu apa? Artinya dalam RPP tadi pastikan ada penilaian baik itu formatif, asesmen formatif maupun yang lain. Mungkin sudah jadi sumatif dalam pertemuan itu. Maka apakah hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, tepatnya pada tujuan pembelajaran dari RPP itu? Itu kalau kita bicara di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kuncinya satu, Bapak Ibu membuat refleksi diri dari setiap kali apa yang sudah dilakukan, minimal 1 hari. Kalau bisa ya, kalau tidak bisa hari, mingguan, kalau tidak ya bulanan. Itu menjadi rubrik kita yang nanti bisa kita gunakan untuk peningkatan kita di berikutnya. Kemudian masih di apa yang adalah pelaksanaan pembelajaran adalah siapa yang terlibat. Pastinya tadi ketika pelaksanaan pembelajaran yang terlibat adalah gurunya langsung. Yang kedua adalah muridnya. Yang ketiga adalah mungkin rekan sejawat. Ketika seorang guru sudah melakukan refleksi diri dari apa yang dilakukan setelah dalam kelas, mungkin bisa komunikasi dengan teman-teman rekan sejawat. Bisa jadi adalah kepala sekolah ngobrol-ngobrol dengan coaching. Itu yang terlibat. Kemudian yang berikutnya adalah data apa yang sudah bisa didapatkan dari tersebut dan bagaimana caranya. Tadi salah satu yang saya sampaikan adalah membuat refleksi diri itu adalah bentuk kita untuk mengevaluasi, memonitor diri, dan itu akan menjadi refleksi kita untuk kedepannya melakukan step berikutnya. Itu yang terkait pelaksanaan pembelajaran. Kalau bicara tentang program masing-masing bidang, ada Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan misalnya jadi wali kelas Bapak ataupun di kurikulum di bidang waka atau bidang yang lainnya. Sama, yang jelas adalah Bapak Ibu mempunyai sebuah perencanaan kerja di mana yang akan digunakan dalam 1 tahun atau 1 semester ke depan, dan itu diketahui oleh kepala sekolah karena kita akan melaksanakan pasti mengusulkan dulu kepada kepala sekolah. Jadi buatlah perencanaan, dan perencanaan itu kita checklist dalam 1 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan ke depan 1 tahun, apakah sudah terlaksana atau belum. Seperti kalau guru adalah modul ajar, kalau kita bicara di bidang lain berarti perencanaan program kerja. Kemudian siapa yang terlibat, karena ini lebih besar audiensnya atau orang yang akan terlibat pasti adalah yang mendapatkan amanah di bidang tersebut. Kalau bicara wali kelas berarti wali kelas itu sendiri, kemudian siswa, wali murid, stakeholder di sini, mungkin warga di bidang masing-masing,
TU pasti komite, karena apa? Wali kelas hubungannya adalah tentang pelayanan pendidikan pada masyarakat dan pada siswa. Kemudian kalau kita bicara di bidang masing-masing bidang ada kurikulum kesiswaan, sarpramunas, TU, kemudian lab dan sebagainya, itu pun sama. Yang terlibat tidak hanya orang yang bersangkutan, stafnya, timnya, kemudian guru yang lain, termasuk Nyun Sewu, bagian kebersihan, tidak akan luput dari mereka, butuh bantuan bersama. Dan yang berikutnya adalah support dari kepala sekolah, komite, begitu juga dengan pengawas. Pastinya apapun kita pasti komunikasikan. Banyak yang terlibat di bidang tersebut. Kemudian caranya adalah, kalau guru tadi melakukan refleksi diri, bidang juga sama melakukan refleksi diri dan selalu mengupgrade. Kalau misalnya Pak Bagus selalu upgrade, tadi saya tulis Pak Bagus dan Pak Kati, tidak hanya guru, tetapi semua sampai dengan kebersihan harus upgrade diri kompetensinya. Artinya apa? Kalau kita guru, kompetensi dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa. Kalau kita di bidang waka juga sama, harus upgrade. Upgrade-nya belajar di bidang lain. Hanya jangan kalau saya bahasa Inggris terus gitu. Tapi kita harus keluar dari apa namanya zona nyaman kita. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir Bapak, dari semua yang tadi saya sampaikan, pastinya adalah butuh kerjasama, butuh teamwork, tidak bisa berdiri sendiri. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mul sudah banyak memberikan masukan. Mungkin tambahan Bu Baca, kalau ada yang disampaikan. Oke. Ini Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Ini tadi kita sudah bicara tentang rapor sekolah kita nih Pak. Rapor sekolah kita ini yang tahun kemarin pemilihannya banyak sekali, ada penurunan yang sedikit, tetapi alhamdulillah menurut penilaian kami ini teman-teman sudah nyekuyung untuk bagaimana bisa mengoptimalkan agar rapor kita ini menjadi baik. Harapan kami Pak Nyun Sewu, kita ini sudah berdiri 13 tahun dan semua ini intinya untuk kepentingan anak. Di sekolah kita Pak, ini untuk kelulusan itu, penerimaan di sekolah lanjutan itu prosentasenya sangat kecil sekali. Ini disebabkan karena nilai dari anak, di samping itu juga predikat sekolah kita ini adalah berpredikat B. Nah, ini bagaimana jalan yang harus kita tempuh supaya kita itu mempunyai predikat akreditasi A, ini yang intinya akan membantu anak dalam kelanjutan belajar. Ini harapan kami, sekolah kami ini nanti bisa mendapatkan predikat dengan akreditasi A. Ini harapan kami seperti itu Pak. Terima kasih dari saya. Ini ngomong ada Bu Ida, matur nuwun. Terima kasih Bu. Ini nanti bisa kita jawab, tidak harus sekarang Bu. Yang sekarang ini kita fokus pada bagaimana kita melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu buat dan pelaksanaan ketika dalam proses pembelajaran. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Bu Inis, mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya selama ini monitoring di sekolah ini sudah berjalan dengan baik. Kemarin sudah menggunakan monitoring dengan menggunakan metode coaching, cuma yang perlu ditambahi di dalam monitoring itu setelah ada pra observasi terus ada pasca itu
ada tidak lanjut setelah itu. Mungkin maksudnya itu monitoringnya itu berkelanjutan, bukan hanya di sesi itu aja, nggak seperti itu. Sehingga apa, kita tahu bahwa guru tersebut itu sudah melaksanakan sesuai dengan rencananya yang sudah diperbaiki atau belum, kayak gitu. Kalau selama ini monitoring itu kan kita hanya mandek di pasca kayak gitu untuk refleksi ke depannya dan untuk misal tindak lanjutnya, ya kan, itu kan kita sharingnya atau ngobrolnya itu pada saat coaching. Tapi alangkah lebih baiknya setelah itu ada mungkin monitoring selanjutnya kayak gitu. Menurut saya seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Sekarang belum ada Pak Andi atau ya. Atau yang lain, Mas, Bu Ati, kalau ada yang mau disampaikan. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan Bapak Ibu, agar program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya monitoring. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mulyati, kita perlu membuat instrumen monitoring yang jelas sehingga indikator yang akan dicapai itu bisa diukur dengan jelas. Begitu ya Bu Mul. Itu kemudian siapa yang terlibat itu nanti melibatkan di samping rekan sejawat, siswa juga, kemudian kepala sekolah atau stakeholder yang ada, kerjasama dengan komite, nanti paling tidak hasilnya bisa dilaporkan dengan pengawas sekolah dan sebagainya. Lalu cara monitoring yang paling mudah sebelum mungkin monitoring yang disampaikan oleh Bu Iis kaitannya dengan monitoring pembelajaran, itu Bapak Ibu melakukan refleksi diri. Tadi disampaikan refleksi diri setiap akhir pembelajaran itu perlu. Ya, jadi Bapak Ibu akan bisa memahami selama proses pembelajaran itu apa yang sudah baik dilakukan, apa yang kurang, hambatan apa yang ditemui, kemudian kira-kira cara mengatasi hambatan itu tadi dengan cara apa yang belum dicapai, sejauh mana siswa itu paham terhadap kita mengajar, bagaimana reaksi siswa terhadap pembelajaran yang kita sajikan. Ini penting. Jadi tadi disampaikan refleksi diri itu penting untuk kita bisa melakukan monitoring, ya, supaya bisa terukur itu masing-masing Bapak Ibu guru selesai melakukan aktivitas proses pembelajaran perlu refleksi diri. Kemudian yang ini juga disampaikan oleh Bu Is itu sangat penting. Artinya begini, monitoring yang selama ini kadang-kadang hanya berakhir ketika sampai pasca observasi. Pra observasi Bapak Ibu guru di coaching oleh oleh coaching, ya, siapa yang nanti akan observasi. Kemudian nanti proses pembelajaran diamati, diobservasi bagaimana pembelajarannya sudah sesuai dengan modul yang direncanakan, yang sudah dibuat itu sesuai apa tidak. Kemudian setelah itu dilakukan percakapan pasca observasi pembelajaran. Habis di situ, nah ini penting tindak lanjutnya supaya ada kesinambungan. Kan ketika pasca itu juga akan ditanyakan langkahnya akan melakukan kegiatan apa untuk meningkatkan kekurangan dalam proses pembelajaran. Misalnya saya mau belajar mandiri di PMM, saya akan belajar menyampaikan sejawat, saya akan belajar di YouTube dan sebagainya, itu perlu dimonitoring lagi. Ya, diteruskan, ditindaklanjuti, sudah sampai di mana, sudah belajar betul apa belum. Nah ini luar biasa. Jadi monitoring itu tidak hanya ketika proses pembelajaran sampai berakhir pasca, tetapi berkesinambungan. Ya, ini alhamdulillah ada masukan baru. Jadi nanti Bapak Ibu yang membantu kami untuk melakukan observasi, tim kinerja untuk melakukan observasi pembelajaran itu melakukan langkah itu bersama kami, karena saya diberikan hak itu tidak
bisa menilai semua Bapak Ibu guru karena jumlahnya banyak itu, makanya saya minta beberapa orang untuk menjadi tim membantu kerja kami ya, karena itu suka dibolehkan, tidak harus kepala sekolah tapi tim yang membantu melakukan observasi suka diperbolehkan ya, meskipun hasil akhir ketika saya ngupload di PFM itu semuanya saya. Begitu nih Bapak Ibu, luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang perlu kita renungkan sebelum saya tutup. Saya ya sering merenungkan juga terhadap kalimat yang disampaikan oleh seorang guru besar mengatakan begini, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kasta yang tertinggi sebagai guru itu adalah ditunggunya, diharapkannya ya kehadiran kita di tengah-tengah murid kita. Jadi kasta yang tertinggi sebagai seorang guru itu kehadirannya di tengah-tengah murid itu sangat ditunggu, baik itu dalam proses pembelajaran, dalam proses latihan, dalam proses pengembangan kepribadian. Bukan guru yang hanya disampaikan, yang hanya mengejar satu PMM, yang hanya mengejar menjadi guru penggerak, yang hanya mengejar menjadi bersertifikasi dan sebagainya. Itu hanyalah bonus, tapi utama kasta kita sebagai guru itu hakikatnya adalah bagaimana kehadiran kita itu memang benar-benar ditunggu oleh murid untuk mendapatkan ilmu dari kita. Begitu Bapak Ibu ya. Dan bonus yang tadi saya sampaikan sebagai guru yang bersertifikasi, yang PMN-nya juga cukup banyak, menjadi guru penggerak, ini sedapat mungkin kalau bisa kita juga raih di samping yang pertama itu. Saya kira itu Bapak Ibu telah memberikan kontribusi untuk sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tanggapan atau tidak? Oke, alhamdulillah. Ya, saat demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ida atas penilaiannya. Oke, Bapak Ibu yang lain juga terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak kita akan terwujud. Selanjutnya Bapak Ibu wali kelas bisa menuju ke kelas untuk perwalian dan kebersihan dan sekaligus membagikan kartu nanti di pukul 10.30. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pak ini Pak, on off, Pak off gitu, off.